teduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Haleluya. Kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan, anugerah Tuhan dan kasih Tuhan terlalu ajaib bagi kita. Berapa banyak yang merasakannya? Boleh tepuk tangan sama-sama, lambaikan tangan sama-sama. Saya mengundang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo tepuk tangan yuk sama-sama. Yeay. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Lambaikan tangan sama-sama. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Kasih-Nya setiap hari bertambah. Ya Tuhan, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sama-sama ya kita katakan, ya Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa
mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus. Musik memuji Tuhan, sama-sama bertepuk tangan, come on. Yang percaya Tuhan kita ajaib, katakan amin. Yeah, ini kami gerejamu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, ya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Ayo rapaikan sama-sama katakan, ya Tuhan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi nyanyikan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Tuhan, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yang menikmatinya katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ayo angkat tangan sama-sama, agungkan Dia. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakan perbuatan Tuhan sama-sama. Ya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala. Sebab kita gereja yang bangkit menjadi pemenang, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semua katakan, sebab Tuhan Maha besar, Dia lebih dahsyat, dari segala Allah. Oh ya 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 ya. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ayo ceritakanlah, ya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa.
perbuatannya dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara ayo jemaat Tuhan, agungkan Dia, katakan sebab Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, ya dahsyat lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, menghancurkan musuh. Lebih lagi bagi Tuhan, come on. Sebab Tuhan Maha Besar, haleluya, dan sangat terpuji, ya lebih dahsyat dari segala Allah. Ya Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Come on, dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kami boleh menikmati kedahsyatanmu itu, kebesaranmu itu bagi kami. Kami kagum akan Tuhan. Kami puji hormat hanya akan Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Mari angkat tangan kita bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kaulah segalanya. Kau ajaib Tuhan, Kau besar. Kasih-Mu, perbuatan-Mu, ya Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan Tuhan pagi ini. Kami haus akan Tuhan pagi ini. Engkau melawat kami, Engkau melawat kami ya Aba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum, ku kagum hormat. Kami kagum Tuhan, kagum hormat. Kau
bagi Tuhan bersama-sama. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari nikmati terus. Kau sungguh indah tiada tara. Ya Yesus sungguh menakjubkan. Tiada bandingannya. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Wow, dia dahsyat, dia hebat. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Kau mulia Tuhan, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat ya akan Yesus. Yesus namanya yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat ya hanya kepadamu. Kau Allah yang layak dipuji sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Oh, ku kagum ya Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan pagi ini, menyembah-Mu, memuji-Mu. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan berbahasa roh bersama-sama. Shandara labaya labaya labaya. Shandara labaya 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 labaya. Shandara labaya 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 labaya. Engkau layak dipuji ya Tuhan. Engkau layak disembah. Selagi kami bernafas, oh kami menyembah Allah yang hidup selama-lamanya, yang ajaib selama-lamanya ya Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama, pandang Tuhan, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Ya Tuhan, terima kasih. Besar kasih-Mu, besar anugerah, pertolongan-Mu bagi kami. Terus nikmati, oh ku kagum. Yes, kami menyembah-Mu, ku kagum. Ya Tuhan, Kau Allah. Kami kagum akan Yesus, akan Engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Ku kagum hormat
lagi, ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan rasa kagum, dengan rasa hormat kepada Dia. Ya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tempat ini kami menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau bertahta di atas doa pujian penyembahan umat-Mu. Engkau hadir melawat kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, tiada yang seperti-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terus mengalir. Biarkan hadirat-Nya, biarkan kasih-Nya itu melawat kita, memenuhi kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ada pengharapan yang baru. Ya Tuhan, Engkau disembah, Engkau diagungkan ya Tuhan, nama di atas segala nama. Jesus, Engkau Allah penolong kami. Pertolongan-Mu sangat terbukti bagi kami ya Tuhan. Gunung batu keselamatan kami hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berbahasa roh. Yes, 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 yes. Pandang Tuhan, pandang Tuhan. Dia yang sanggup melakukan segala perkara jauh lebih banyak apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Karena kuasanya bekerja bagi kita yang besar, terlebih besar. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh. Nikmati kasih. Yes. Jangan berhenti Tuhan, lawat kami. Jangan berhenti Tuhan, peluk kami ya Aba. Kami milik-Mu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Shandaralabaya naralabaya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dengan iman katakan, di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kau yang merasakan kebesaran yang katakan, di dalamku selamanya, selama-lama. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus terlebih besar, Yesus Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, akui Dia.
Andalkan Dia. Percayalah, pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya. Kebesarannya menyertai kita. Tidak. Ya, kami nyanyikan kebesaran-Mu, Yesus terlebih. Ya Tuhan, Yesus katakan di dalamku selama-lamanya. Mari bangkit, berdiri bersama-sama, katakan Yesus terlebih. Oh Yesus, Yesus terlebih. Di dalamku Tuhan, ya Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus haleluya, Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya, selama. Sekali lagi, oh Yesus terlebih besar, Yesus ya Tuhan, Yesus, Yesus di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus ya Tuhan, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih biar hidup kami hanya bagi-Mu saja. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami. Mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, melindungi dan menyertai kami. Hari ini kami ada untuk memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar lewat hidup kami hanya nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah buat setiap kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu kami semua di tempat ini. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan buat hidup kami. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengenal Tuhan dengan benar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita serukan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan semua luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema memahami arti hidup. Ya, seringkali apa yang kita putuskan dalam hidup ini, apa yang kita ambil keputusan, kita jalani dalam kehidupan ini, seringkali kita melakukan kesalahan karena kita punya pemahaman yang salah dalam hidup ini. Apalagi sekarang di zaman sosial media ada banyak informasi-informasi, ada banyak pemahaman-pemahaman yang seringkali muncul, yang nyampe dalam pemikiran kita. Beberapa waktu yang lalu sempat terkenal istilah lebih baik menangis di atas atau di dalam mobil Ferrari daripada menangis di atas becak katanya. Lebih baik kita menangis sebagai orang kaya daripada kita menangis sebagai orang miskin. Tapi ternyata dalam hidup ini yang namanya saudara udah menangis. Artinya mau di atas Ferrari, mau di atas becak sama aja. Namanya udah nangis tuh berarti udah berat, betul nggak? Namanya udah nangis tuh artinya udah nggak tahan, udah nggak sanggup, udah nggak bisa. Jadi mau nangis di atas becak, mau nangis di atas Ferrari, mau menangis dalam kemiskinan, mau menangis dalam kekayaan itu artinya sama aja saudara. Itu makanya seringkali pemahaman-pemahaman yang demikian muncul sehingga orang berpikir bahwa kekayaan adalah jalan keluar dari segala sesuatu yang dia alami dalam kehidupannya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu ya, sekali lagi saya ulangi yang namanya udah nangis di mana aja tetap sama, bebannya sama, beratnya sama. Kita nggak merasa kuat dengan semuanya itu. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 kita belajar dari Raja Daud. Bagaimana dalam kehidupannya dia menyimpulkan sebuah kehidupan. Bagaimana di hari tuanya dia bisa mengambil kesimpulan bahwa inilah arti daripada hidup. Yang saudara dan saya kita bisa pelajari bersama-sama Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mari baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi Raja Daud melihat di hari tuanya inilah kesimpulan daripada arti hidup yang dia lihat. Di situ dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Katakan sama saya dahulu muda, sekarang telah menjadi tua. 1, 2, 3. Dahulu, sekarang. Nah kan begitu kalimat tuanya kayaknya adem gitu saudara ya. Kayak nggak mau disebut tua. Artinya Raja Daud sedang berbicara bahwa hidup itu adalah perubahan. Saudara dan saya mesti menerima bahwa yang namanya hidup pasti ada perubahan. Saudara mesti bisa menerima yang namanya hidup itu pasti mengalami satu area, satu musim yang namanya perubahan. Kita nggak bisa hindari perubahan dalam hidup. Kalau saudara nggak mau berubah berarti saudara nggak hidup. Sebab kapan aja di mana ada kehidupan di dalamnya pasti ada pertumbuhan. Di mana ada pertumbuhan pasti ada perubahan. Suatu hari saya datang ke sebuah gereja yang mimbarnya besar terbuat dari kayu. Saya percaya sebelum itu jadi mimbar maka kayu ini kan dari pohon. Lalu dia ditebang, dipisahkan dari kehidupan. Pohon ini awalnya dari kecil, lalu dia sedang sampai akhirnya jadi besar, lalu singkat cerita dipotong, lalu dirakit sedemikian rupa, akhirnya dia jadi mimbar. Begitu kayu itu udah jadi mimbar, dia sudah dipisahkan dari sumber kehidupan. Dia udah nggak lagi hidup. Makanya kapan aja saya datang ke tempat itu, selama mimbarnya masih sama, tingginya tetap sama saudara. Saya nggak pernah datang ke tempat itu tiba-tiba mimbarnya lebih tinggi dari saya. Karena dia tiba-tiba berubah, enggak. Selama kita ada hidup, kita pasti mengalami pertumbuhan. Selama kita bertumbuh, kita pasti mengalami perubahan. Walaupun zaman sekarang banyak orang ngakalin bagaimana caranya supaya nggak jadi tua. Ada yang tarik benang ya 2,5 meter ya, tarik segala macam supaya nggak jadi tua. Tapi saya mau kasih tahu namanya hidup tetap natural. Saudara dan saya harus bisa menerima bahwa memang kita sudah mengalami perubahan. Yang mengerti katakan amin. Saya lagi cari-cari kapan ya saya khotbah pertama kali di Istana Regensi. Wah udah lama saudara, ternyata tahun 2006-2007 yang lalu. Udah lama banget saya pertama kali khotbah di sini. Saya lihat-lihat foto saya 2006-2007, rambut saya masih ada.
Saya masih punya mahkota namanya rambut saudara. Sekarang saya datang 2024 sudah hilang semuanya. Bahkan gara-gara ada lampu ini, begitu saya nunduk langsung ada titik terang di kepala saya. Itu namanya perubahan. Saya harus bisa menerima perubahan. Yang mengerti katakan amin. Itu makanya saudara di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Baca ya sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari ayat firman Tuhan ini saya rindu saudara bisa ambil kesimpulan. Saudara bisa melihat sesuatu. Bahwa ternyata hidup kita ini bukan cuma jasmania. Hidup kita ini ada yang namanya kehidupan batiniah. Kehidupan spiritual. Kehidupan ilahi. Kehidupan Allah ada dalam diri kita. Dalam kitab Yohanes dikatakan iblis atau pencuri datang untuk membunuh, merampas, membinasakan. Tetapi aku datang kata Tuhan Yesus. Dia memberikan saudara dan saya hidup. Hidup itu adalah zoe, kehidupan ilahi. Kehidupannya Tuhan. Dia berikan dalam diri saudara. Itulah yang dikatakan kehidupan batiniah kita. Pertanyaannya hari ini, apa kabar dengan manusia batiniah saudara? Selama ini mungkin kita cuma memperhatikan dengan kehidupan jasmaniah kita. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kehidupan batiniah kita semakin hari akan semakin merosot. Perubahannya ke arah merosot. Tetapi kehidupan manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupan manusia rohani saudara? Apakah manusia rohani saudara bertumbuh? Apakah manusia rohani saudara benar-benar hidup? Ketika kita benar-benar memiliki manusia rohani yang hidup, saya percaya di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pertumbuhan. Saya percaya di mana ada pertumbuhan, di situ pasti ada perubahan. Sekarang saudara cek diri saudara, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sudah berapa lama jadi orang percaya? Sudah berapa lama datang ke gereja? Sudah berapa ribuan khotbah yang saudara dengar? Lihat ke dalam, adakah perubahan dari manusia batiniah kita? Kalau selama ini tidak ada perubahan dalam manusia batiniah kita, saya mau kasih tahu mungkin karena memang selama ini kita tidak pernah memperhatikan manusia batiniah kita. Oleh karena itu hari ini saya mengajak setiap kita bahwa yang namanya hidup itu mengalami perubahan. Kalau kita mau mengalami perubahan bukan cuma manusia jasmani, tapi biar manusia batiniah kita juga mengalami perubahan. Dengan kata lain karakter kita berubah, semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Yang mengerti katakan amin, yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Pak, saya sekian tahun ke gereja kok saya nggak bertumbuh. Orang tuh bisa bertumbuh kalau dikasih makan, betul nggak sih? Salah satu ciri orang yang sehat, dia pasti punya selera makan. Amin. Kalau orang sakit, yang hilang adalah selera makannya. Kelihatan saudara mulai senyum-senyum melihat saya. Oh, kalau badan kayak bapak, selera makannya bagaimana pak? Oh iya, selera makan saya luar biasa. Ya. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan selera makan manusia rohani saudara? Punya selera makan enggak? Selama ini manusia rohani kita kasih makan enggak? Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak? Atau apakah makanan rohani buat saya? Supaya manusia rohani saya, manusia batiniah saya bisa bertumbuh. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Di situ Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Jadi makanan manusia rohani saudara itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Makanan manusia rohani saudara adalah melakukan firman Tuhan. Selama saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, selama saudara tidak melakukan firman Tuhan, sekalipun saudara dengar firman Tuhan, tetapi saudara tidak melakukannya, selama itu juga saudara tidak pernah makan makanan rohani. Karena saudara nggak makan makanan rohani, nggak heran manusia batiniahmu tidak bertumbuh. Amin. Nah, langsung lemas aminnya. Nggak heran manusia batiniah kita nggak bertumbuh. Karena yang kita kejar adalah kehendak kita. Seringkali datang ke gereja, yang kita cari adalah kehendak kita. Yang kita cari adalah maunya kita. Kita datang ke gereja, yang kita cari adalah Tuhan tolong berkatin saya. Itu maunya saudara. Itu berarti saudara sedang kasih makan manusia daging saudara. Itu berarti saudara sedang kasih makan kehendak, keinginan-keinginan saudara. Tuhan tolong lepaskan saya dari masalah. Itu maunya saudara. Kapan kita cari tahu kehendak Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mana yang harus kita taati dalam kehidupan kita? Sehingga banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan untuk kita hidup. Selama saudara berpikir Tuhan untuk kita hidup. Tahu ya Tuhan untuk kita hidup. Orang yang suka doanya gini tuh, kalau mau keluar negeri, Tuhan tolong jagain rumah saya. Kalau mau keluar kota, Tuhan tolong jagain rumah saya. Kalau misalnya melanggar peraturan lalu lintas, di depan ada polisi, doanya gini, Tuhan tolong butakan matanya. Supaya orang itu nggak ngeliat. Pokoknya dia pakai Tuhan untuk apa yang dia mau. Tuhan tolong biaya anak sekolah saya, anak kuliah saya. Nggak pernah mau cari tahu kehendak Tuhan. Pokoknya Tuhan mengerjakan apa yang dia mau. Selama itu gaya hidup saudara, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah bertumbuh secara rohani. Mohon maaf ini, saya harus bicara keras. Nggak diundang lagi juga nggak apa-apa. Iya. Sebab saya rindu jemaat semua bertumbuh. Kalau kita cuma untuk saya, Tuhan buat untuk saya. Saudara sedang kasih makan manusia. Kehendak saudara sendiri, keinginan-keinginan saudara sendiri. Itu makanya keinginan saudara semakin besar. Semakin besar keinginan saudara. Waktu Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan saudara. Saudara kecewa sama Tuhan. Dan tidak lagi ke gereja, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi berdoa. Kenapa? Karena keinginan saudara udah jauh lebih besar. Keinginan-keinginan daging saudara sudah jauh lebih besar. Itu makanya kalau kita lihat firman Tuhan, Galatia 2 ayat yang ke-20. Rasul Paulus bilang, Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini bukan Tuhan untuk dia hidup. Ini terjemahannya gini, kita hidup untuk Tuhan. Beda. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan mau bawa saya ke padang yang berumput hijau, oke Tuhan. Tuhan mau bawa saya ke padang gurun, oke Tuhan. Tuhan mau bawa saya dalam kehidupan yang katakanlah bisa dibilang orang kaya raya. Oke Tuhan. Tuhan mau bawa saya dalam kehidupan mengalami kesulitan-kesulitan, perjuangan-perjuangan, ada pergumulan-pergumulan dalam hidup. Kita akan selalu berkata, oke Tuhan. Karena aku hidup
untuk Tuhan. Itu artinya bukan kehendakku lagi, bukan keinginanku lagi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kalau hidup kita seperti itu, di situ baru kita bilang kita sedang makan makanan rohani. Itu yang bikin manusia rohani kita, manusia batiniah kita bertumbuh. Makanya semakin manusia jasmania ini semakin hari semakin merosot. Tapi manusia batiniah kita semakin hari semakin disegarkan, dibaharui. Jadi seharusnya semakin tua umur seseorang semakin menyerupai Kristus. Amin. Semakin tua bukan jadi nyebelin. Semakin tua semakin seperti Kristus. Kesabarannya, pemikirannya, hatinya yang luas. Semakin seperti Kristus. Bukan semakin nyebelin. Ada nih kumpul orang-orang tua. Lu sih miskin. Makanya anak cucu lu gak mau datang. Karena lu miskin. Jangan-jangan bukan karena miskin, kita nyebelin. Bukan soal miskin atau kaya. Tapi bayangkan kalau semakin tua, semakin menyerupai Kristus. Anak cucu akan datang meminta nasihat kita. Karena apa yang kita ucapkan itu betul-betul berdasar pada firman Tuhan yang hidup. Yang telah kita hidupi sekian tahun lamanya. Yang mengerti katakan amin. Hidup adalah perubahan. Jangan cuma fisik. Ada hidup batinia, manusia batinia. Harus bisa menerima. Yang kedua, firman Tuhan berkata, masih di ayat yang sama, Mazmur 37 ayat 25. Ya, jadi saya berdoa semua kita di sini semakin hari semakin menyerupai Kristus. Semakin tahun semakin mendekati Natal semakin menyerupai Kristus. Dan ke depan saya nggak mau dengar lagi ada jemaat yang tersinggung karena nggak kebagian souvenir Natal. Itu mah makin gak menyerupai Kristus. Gak mau dengar lagi ada jemaat yang marah-marah. Karena kok dia dapat ayamnya dada saya paha. Gak mau lagi kayak gitu-gitu. Aduh yang receh-receh begitu gak usah ribut-ribut dah saudara. Kok dia daging saya ayam, saya ikan. Ikannya ikan teri lagi, kecil lagi Pak. No. Semakin mendekati Natal semakin menyerupai Kristus. Karena udah mau ganti tahun, semakin ganti tahun, semakin menyerupai Kristus. Itulah manusia batiniah kita. Bukan semakin nyebelin, tapi semakin menyerupai Kristus. Bilang kiri kanannya, semakin menyerupai Kristus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, Raja Daud bilang begini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Katakan sama saya kulihat. 1, 2, 3, kulihat. Kata kulihat di sini itu bukan melihat sekilas. Kayak saya lihat saudara kadang sekilas. Dari ujung sini sampai ujung sini itu ngelihatnya sekilas. Kayak saudara lihat saya sekilas. Tapi kata melihat di sini itu digambarkan gini. Melihat tapi sambil merenungkan sesuatu. Contohnya gimana Pak? Kalau saudara pergi ke puncak gunung, lalu lihat keindahan alam yang luar biasa. Saudara lihat itu dengan penuh seksama, dengan perenungan. Lalu saudara timbul dalam hati saudara dan berkata gini, wow Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat, luar biasa, semuanya indah. Itu melihat bukan cuma sekedar melihat, tapi melihat ada nyampe di dalam perenungan kita.
Dan Raja Daud melihat dalam perenungannya bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dari kata kulihat tadi muncul sebuah kesimpulan bahwa hidup itu adalah perenungan. Amin. Yang pertama hidup perlu perubahan. Yang kedua hidup adalah perenungan. Perenungan-perenungan saudara dalam kehidupan akan mempengaruhi warna hidup saudara. Apa yang ada di pikiran saudara, apa yang ada di perenungan saudara, itu akan menjadi warna hidup kita. Dari situlah kita mengambil keputusan, dari situlah kita bertindak. Dari apa? Dari apa yang ada di perenungan-perenungan kita. Coba, ada orang udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi di kepalanya masih ada perenungan, kalau foto jangan di tengah, nanti mati duluan. Ya makanya gak heran kalau diajak foto, dia selalu paling kanan kalau gak paling kiri, betul gak? Dia mengambil keputusan itu supaya tidak di tengah. Keputusan dia seperti itu, ya itulah hidup, apa yang ada di perenungan-perenungan saudara. Ada orang yang merenungkan puluhan tahun jadi orang Kristen, dalam kepalanya masih ada angka 13, angka sial. Nonton di bioskop sampai tukar tiket dengan sebelahnya. Angka 13 nih Pak, angka sial. Ada orang yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen, masih punya perenungan. Kalau ngambil permen di rumah duka, jangan dibawa pulang. Nanti setannya ngikut. Ada yang begitu. Dimasukin ke tas, waduh ini lempar dari rumah duka, jangan dibawa ke rumah. Udah sampai rumah, keluar lagi saudara. Ditaruh di mana? Ditaruh di pertigaan jalan. Kenapa pertigaan jalan? Biar setannya bingung. Come on, kan semua itu dari mana? Pemikiran kita kan? Dan itulah warna hidup kita kan? Betul gak saudara? Nah warna hidup saudara apa? Dari perenungan-perenungan saudara. Dari pemikiran-pemikiran saudara. Itu yang ada, yang menghiasi kehidupan kita. Coba. Siapa di ruangan ini siapa yang pernah khawatir? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya langsung tinggi-tinggi pernah khawatir saya. Wih, masih ada jemaat yang gak pernah khawatir. Wih, hebat luar biasa. Panutan itu. Gak bercanda, semua angkat tangan kok saudara. Kita pernah khawatir ya. Tahu gak khawatir itu apa? Khawatir itu saudara sedang merenungkan masalah kan. Betul gak sih? Yang ada di pikiran kita itu selalu masalah. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Itu kan masalah yang kita renungkan, betul gak? Nah kalau perenungan kita nanti gini, nanti gini, nanti gini. Semua isinya kekhawatiran, ya itulah warna hidup saudara. Apa yang ada di kepala kita, apa yang kita renungkan setiap hari. Makanya kitab Mazmur pasal 63. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa yang ada di perenungan Raja Daud? Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Tuh, di tempat tidur ingat Tuhan, bukan ingat cicilan. Ingatnya Tuhan. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ayo, apa yang saudara renungkan di tempat tidur saudara? Masalah, kekhawatiran, beban hidup. Raja Daud mengajak kita merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Bahkan dia berkata begini, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dia ingat sama perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia ingat sama pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dia ingat selalu, dia renungkan selalu kebesaran Tuhan. Makanya enggak heran banyak masalah yang Raja Daud alami. Tapi dia tetap kuat berdiri di dalam Tuhan.
Ada orang yang perenungannya begitu, ya siapalah Pak, saya ini orang kecil, seperti lilin kecil, ditaruh di kamar kecil, ketiup angin kecil, matilah apinya yang kecil. Saya mah siapalah. Ya begitu terus hidupnya. Begitu terus. Ganti perenungan kita. Makanya kata bertobat itu ada kata metanoia yang artinya perubahan cara berpikir. Apa yang saudara renungkan? Saya rindu kita pulang di sini. Kita pulang dengan perenungan tentang hidup yang berbeda. Amin. Kita mau pulang. Kita mau lihat bahwa hidup itu perubahan, bukan cuma manusia jasmani, tapi manusia batinnya saya harus berubah. Kita rindu waktu kita pulang, kita mengalami perenungan-perenungan yang berbeda, bukan masalah, tapi kita melihat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan kembali dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang ketiga, hidup itu adalah covenant. Hidup itu adalah perjanjian. Hidup itu adalah ikat janji. Makanya Daud bilang, Tuhan gak pernah ninggalin orang benar. Katakan sama saya, orang benar. 1, 2, 3. Orang benar yang tidak pernah ditinggalkan. Bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang cantik, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang pelayanan, bukan orang yang gak pelayanan, bukan semua aktivitas-aktivitas dan jabatan-jabatan yang dibanggakan oleh dunia ini. Bukan itu, Alkitab selalu bilang orang benar. Amin. Karena hidup itu adalah covenant, hidup itu adalah ikat janji. Itu seperti saudara menikah. Kalau kita menikah kan kita ikat janji, betul enggak? Yang suami udah enggak bisa kayak single lagi. Yang perempuan, yang istri juga udah enggak bisa single lagi. Ada ikat janji. Ada sesuatu yang harus dijaga. Demikianlah kita dengan Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi. Karena Tuhan yang telah menebus saudara dan saya. Karena hidup adalah ikat janji, maka hidup adalah kesempatan untuk kita boleh melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Hidup kita bukanlah milik kita lagi, karena Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya. Nggak bisa sembarangan lagi. Hidup itu ikat janji. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita udah ditebus. Makanya udah bukan milik kita lagi. Kita udah gak boleh sembarangan lagi dalam hidup ini. Udah gak bisa sama lagi dengan orang dunia. Kita dikuduskan, kata kudus itu artinya kita dipisahkan. Cara kita menjalani hidup udah gak boleh sama dengan orang dunia. Cara kita menjalani rumah tangga udah gak boleh sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia istrinya cerewet, mulutnya dikekep pakai bantal. Kalau kita manusia rohani udah gak bisa begitu. Istri kita cerewet,
Bagian kita tinggal berdoa kepada Tuhan. Bagian kita menjadi teladan para suami. Bagian kita mati tersalibkan dengan segala ego kita. Kalau suami kita keras kepala, para istri. Bagian para istri adalah tunduk kepada suami. Enggak mudah Pak, sukar. Ya memang sukar. Karena upah kita mahkota. Kalau gampang upahnya kipas angin. Disitulah saudara dan saya butuh kekuatan dari Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan, rumah tanggaku bukan buat aku lagi tapi semua untuk Tuhan. Hidupku bukan aku lagi tapi semua untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita jalani hidup seperti ini, saudara akan melihat, aduh, yang namanya mukjizat, yang namanya berkat itu bonus. Tahu bonus ya? Beli sepeda motor dapat payung. Yang namanya bonus pasti otomatis. Saudara nggak usah bergumul soal bonus. Asal yang esensinya, yang utamanya saudara dapatkan, bonus ngikut. Ngapain pusing-pusing berdoa buat bonus? Yang utamanya yang kita kejar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita pusing sama tambahan. Kita pusing, payung. Loh, gak usah bergumul soal payung. Dapetin motornya, beli motornya, saudara pasti dapat payungnya. Kan gitu kan? Tapi kita pusing soal bonus. Kalau kita ngerti esensi hidup ini, saudara akan jadi orang yang tenang dalam menjalani hidup. Tenang di manusia batiniah, yang artinya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu sekalipun di kiri kanan kita, dunia kita gonjang-ganjing, kita tetap punya ketenangan, kedamaian, itulah damai sejahtera. Amin saudara. Makanya hari ini saya berdoa jemaat di tempat ini, di Istana Regensi, pulang dari sini punya pemahaman hidup yang berbeda. Kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
ini komitmen yang baru dengan Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biar hari ini kami pulang dengan membawa firman-Mu. Kami mau hidup untuk Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami cuma memikirkan diri kami sendiri, keinginan-keinginan kami, kehendak kami, sehingga manusia daging kami begitu kuat Tuhan, mengalahkan manusia batiniah kami. Tapi biar hari ini kami rindu Tuhan, kami mau selalu cari tahu kehendak Tuhan, kami mau cari tahu kebenaran firman yang kami harus hidupi dalam hidup kami. Sehingga kami mau terus kasih makan manusia batiniah kami. Dan kami percaya manusia batiniah kami akan selalu dibaharui, selalu disegarkan. Semakin tua, semakin menyerupai Kristus. Semakin tua, semakin berbuah. Semakin tua, semakin banyak jiwa yang dimenangkan lewat hidup kami. Semakin tua kami semakin menjadi teladan ya Tuhan. Bapa, ampuni kalau perenungan kami diisi dengan persoalan, masalah, keinginan-keinginan. Tapi biar mulai hari ini, perenungan kami adalah kebesaran-Mu. Perenungan kami adalah pribadi-Mu. Perenungan kami adalah pertolongan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Isi daripada perenungan kami tidak lain, hanya Engkau saja ya Bapa. Dan biar hari ini kami mengerti bahwa hidup ini adalah perjanjian, ikat janji dengan Tuhan. Kami tidak boleh sama lagi hidup dengan dunia ini. Tapi kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kami putuskan, kami selalu pikirkan apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami juga selalu pikirkan dan tanya sama Tuhan, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Sebab kami rindu ya Bapa, lewat perkataan dan perbuatan kami, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu, mereka yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, mereka yang mengalami pergumulan dalam keuangan, dalam keluarga, biar hari ini kuasa firman Tuhan bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja, menunjukkan jalan buat setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami hikmat, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, kami bersuka cita akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau hidup untuk Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali Bapak.